Gitu. Baik, mari saya mulai kelas online pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat, di series kelas online pada malam hari ini, wah, ini banyak sekali ya sahabat yang sepertinya baru ikut kelas online pertama ini. Padahal ini kelasnya gratis. Ini diselenggarakan oleh Mindset Maju. Oke, alhamdulillah sebuah platform yang fokus bagaimana menemukan potensi diri seseorang bawaan dari lahir dan mengembangkannya dengan berbasis neuroscience gitu. Sehingga bisa memperbaiki mindset untuk memperbaiki pikiran, perasaan, dan kehidupan kita untuk merubah nasib kita. Nah, di series online pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sahabat semuanya karena sudah menginvestasikan waktu Anda untuk ikut kelas online ini. Di tengah yang lainnya mungkin Jumat malam pada nongkrong, terus nonton, dan lain sebagainya. Sahabat di sini menginvestasikan waktu Anda untuk belajar gitu ya, menimba ilmu. Nah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke. Nah, sahabat, pada malam hari ini adalah sebuah sajian spesial. Ibarat kata, walaupun ini gratis, tapi saya akan menyajikan seperti sebuah sajian yang mahal, sahabat. Bisa kalau sahabat menganalogikan, mengumpamakan adalah seperti sebuah makanan malam ya. Kita sedang makan malam hari ini. Dan sebelum kita makan sajian utamanya, ya, maka ada sajian-sajian ringannya terlebih dahulu. Nah, apa aja sajian ringannya? Nah, sahabat, sebelum saya mulai forumnya, forum yang berupa daging ya, pembahasan yang berupa daging, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amin Gen, saya dikenal sebagai Brain Coach. Saya tersertifikasi sebagai konsultan potensi genetik dari Stephen Singapore, yakni sebuah lembaga untuk menemukan potensi asli seseorang bawaan dari lahir, yang itu dikembangkan asli di Indonesia, kemudian ada cabang luar negerinya di Singapura, dan saya mengambil di situ. Gitu. Kemudian saya juga mengambil sertifikasi Master Neo-Neurolinguistic Program, jadi untuk menemukan, untuk menempa pikiran seseorang, membentuk seseorang dengan pendekatan neuroscience, ilmu otak begitu. Dan kemudian saya mengambil sertifikasi professional speaker dari Academy Trainer. Kalau sahabat tahu Mary Riana, trainer public speaker, nah saya berguru dengan sahabatnya beliau, namanya Pak Jamil Azaini. Itu fotonya yang di bawah. Nah, oh iya, saya mengingatkan kepada sahabat, silakan di-mute ya, bagi yang tidak bersuara, supaya suaranya tidak masuk ke forum ini. Nah, 3 sertifikasi ini, saya sudah membantu ratusan klien untuk menemukan potensi aslinya dan bagaimana memperbaiki mindset-nya untuk mewujudkan tujuannya. Oke? Dan pada forum malam hari ini, saya sajikan ini kepada Anda. So, pastikan simak sampai akhir, karena forum ini tidak berjalan dengan lama, paling akhir nanti jam 9. Gitu. Nah, sahabat, hari ini, di kelas online pada malam hari ini spesial membahas yakni bagaimana cara untuk menemukan jurusan kuliah yang tepat, akurat, dan dengan cara yang cepat. Hasilnya ini tidak akan dilakukan lagi karena sudah direkomendasikan oleh para ahli, salah satunya Kak Seto, dan juga para artis-artis yang sudah membuktikan ketika mereka fokus kepada karirnya, pendidikannya sesuai potensi aslinya, dialah yang akan menjadi legenda. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini ada sebuah sajian materi yang sangat-sangat penting. Silahkan dimakan sampai habis ya nanti. Jangan sampai ada sisanya nanti. Ini barat makan malam, jangan sampai ada sisanya, sahabat. Sayang nanti. Oke. Nah, sahabat, betapa luar biasanya, betapa mengejutkannya, bahwa ternyata ada sebuah riset yang mengejutkan bahwa mahasiswa di Indonesia sebanyak 87% itu mengalami salah jurusan. Oke ya, kalau dibandingin satu kelas itu ada 35 siswa. Pukul rata lah 40 siswa. Berarti 87 itu 90%-nya digenepin ya. Berarti 9 dari 10 siswa di Indonesia itu mengalami salah jurusan. Ini angka yang fantastis loh. Dan besar kemungkinan Anda adalah salah satu di antara ke-9 orang tersebut. Ini dari riset yang dilakukan oleh Indonesia Career Center Network atau disingkat ICCN. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya salah jurusan ini? Nah, inilah yang sering kali ada di lingkungan kita tapi kita tidak menyadari.
Apa aja? Silahkan amati. Pertama adalah ikut-ikutan teman. Oke? Kita sebagai siswa ya, bingung nih milih jurusan kuliah. Akhirnya nanya teman. Teman apa ya? Oh, semua milih kedokteran. Akhirnya kita ikut-ikutan kedokteran. Apakah kita memang punya potensi di kedokteran? Belum tentu. Apa? Teman lain, oh di teknik mesin. Wah, akhirnya kita kepengaruh ikut teknik mesin. Begitu masuk ke jurusan apa kata teman-teman, kita merasa kesusahan. Kita merasa salah jurusan. Dan akhirnya waktu kita, uang kita bahkan, itu terbuang sia-sia hanya karena kita salah jurusan. Oke? Kemudian apa lagi? Keinginan orang tua. Bagi sahabat yang sudah memiliki anak, sudah menjadi orang tua, seringkali kita berekspektasi kepada anak, inginnya anak itu menjadi ahli di bidang A, ahli di bidang B, ahli di bidang C. Pertanyaannya, apakah anak yang kita miliki itu memiliki potensi yang mendukung ke arah sana? Yang mana kalau kita fokus kepada potensi anak, maka tidak perlu dengan waktu yang banyak, tidak perlu mengorbankan waktu, uang, atau bahkan energi yang terlalu banyak, Anda bisa membuat anak sukses begitu cepat. Gitu ya. Tanpa harus menuntut anak sampai stres, sampai menganggap anak itu bukan anaknya sendiri. Karena saya ada klien, saya di Jambangan, ada tetangga saya di Ketintang. Itu pernah menjadi klien saya, dan kemudian dia cerita bahwa dia menganggap anaknya bukan anaknya. Hanya karena ekspektasinya tinggi, sedangkan anaknya ternyata berbeda. Begitu saya temukan potensi genetiknya, ternyata memang potensi alamiah anaknya itu berbeda dengan ekspektasi orang tuanya. Kalau begitu bagaimana? Siapa yang salah? Siapa yang harusnya menyesuaikan? Nah, itu dia pentingnya. Oke? Dan kita sebagai siswa pun juga seringkali terbebani dengan ekspektasi orang tua. Lalu bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua yang pas sesuai dengan keinginan kita? Nah, maka itulah yang akan kita temukan pada malam hari ini. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika kita menerima beasiswa gitu ya. Wah, beasiswa nih. Wah, dibiayain kuliah. Gratis. Tapi ternyata jurusannya bukan bidang yang kita inginkan. Gimana? Oh, mumpung gratis lah, ambil aja, sikat habis gitu. Begitu kuliah, menjalani kuliah berat, keluar dari beasiswa, dimarahin sama yang ngasih beasiswa. Oke. Beasiswa mungkin gratis, tapi ketika kita memilih jurusan atau karir yang ternyata tidak sesuai dengan potensi terbaik kita harus membayar mahal kegagalan akan proses karir kita atau kuliah kita yang tidak maksimal. Gitu. Oke. Kemudian yang keempat nih, ini yang paling penting di antara kita, yakni kita tidak tahu potensi diri asli kita. Atau bahkan kita salah menduga. Oh, sejak kecil saya disekitari oleh orang tua saya yang dokter. Berarti saya pasti kalau kuliah dokter aman, sukses. Nyatanya enggak. Bahkan saya ada klien lebih dari satu, saya menceritakan satu saja. Dia sudah kuliah kedokteran akhir semester. Semester ke-7 menjelang ke-8. Dia cerita betapa dia selama kuliah kedokteran sangat-sangat terbebani. Dia merasa stres, jarang ngomong. Dan ketika saya tanya, apa yang membuat dia memilih kuliah kedokteran? Ternyata jawabannya adalah disuruh oleh orang tua. Orang tuanya kerjanya apa? Dokter dua-duanya. Begitu saya temukan potensi genetiknya, ternyata potensi alamiahnya bukan di situ, bahkan berseberangan dengan dunia kedokteran. Potensi genetiknya ada di dunia kreativitas, imajinasi. Sedangkan dunia dokter kan harus pakem, disiplin dengan ilmunya, tidak bisa coba-coba. Kalau coba-coba, ya bisa membahayakan pasien kan. Sedangkan potensi genetiknya ada di dunia kreasi. Apa yang terjadi akhirnya? Dia memutuskan untuk kuliah lagi dengan jurusan yang berbeda. 7 semester. Oke. Kuliah kedokteran itu nggak murah, sahabat. Puluhan juta per semesternya. Tinggal dikalikan 7 semester atau 8 semester. Udah berapa ratus juta itu.
terbuang sia-sia hanya karena kita tidak mengetahui potensi alamiah kita, potensi terbaik kita yang bawaan dari lahir. Kemudian kita salah pilih jurusan, menginvestasikan waktu, uang, dan sebagainya yang akhirnya sia-sia. Nah, maka sahabat, muncul suatu pertanyaan. Kalau kita salah jurusan, karena mayoritas di antara kita tidak tahu potensi diri asli kita, maka pertanyaan bagaimana untuk menemukan potensi diri asli kita, sehingga kita bisa tahu jurusan kuliah yang tepat. Nah, pertanyaan besar inilah yang akan kita temukan pada malam hari ini. So, apakah sahabat siap untuk mengikuti petualangan seru pada malam hari ini? Yuk, bagi yang siap, silakan tulis siap di kolom chat. Yuk, let's go. Saya tunggu. Silakan tulis di kolom chat. Bagi yang siap, tuliskan siap. Kalau yang belum, silakan keluar dari Zoom ini. Yuk, thank you. Kak Radiani, siap-siap. Oke, Kak Rido, thank you. Kak Fahri, Kak Rahmalia, thank you. Siap-siap. Oke, luar biasa sekali. Yuk, tepuk tangan dong buat kita semua. Yang sudah menginvestasikan waktu Anda, mengorbankan waktu Anda untuk fokus mencerna ilmu yang sangat-sangat penting untuk Anda. Bahkan tidak hanya tentang memilih jurusan ya, tapi memilih karir, oke, bahkan juga memilih pasangan, supaya tidak galau-galau lagi. Itu luar biasanya, menemukan potensi diri asli kita. So, bagaimana sahabat cara untuk menemukan potensi diri asli kita? Nah, sahabat, perlu kita ketahui bahwa kita, manusia, itu memiliki potensi genetik yang dibawa sejak lahir, yakni berupa kecerdasan dan kepribadian yang bersifat unik dan tetap. Oke? Jadi kita memiliki syaraf otak dominan bawaan dari lahir yang sifatnya genetik. Ya. Gen, bawaan dari lahir. Oke. Nah, syaraf otak dominan inilah yang akhirnya mempengaruhi kecerdasan dan kepribadian kita. Yang itu sifatnya tetap. Mau di lingkungan manapun, syaraf otak dominan kita begitu terus. Makanya seiring dengan tumbuhnya kita dewasa, kita kadang ada teman yang cocok, ada teman yang nggak cocok, ada lingkungan yang toksik, ada lingkungan yang nggak toksik. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan bawaan syaraf otak dominan kita. Oke? Nangkap ya tentang ini, bahwa kita memiliki potensi genetik bawaan dari lahir. Yang itu unik, berbeda dari yang lain, dan sifatnya tetap. Oke. Nah, lantas, apa dampaknya kalau kita tidak menemukan potensi genetik kita? Sahabat, kalau kita tidak tahu tentang potensi diri asli kita, itu sangat-sangat berbahaya. Sangat berdampak pada berbagai kesalahan sikap kita terhadap diri kita sendiri. Yang itu akan salah kaprah dalam memilih-milih opsi-opsi dalam pilihan kehidupan kita. Termasuk dalam memilih jurusan kuliah kita. Yang kalau kita salah itu berbahaya, itu akan membahayakan masa depan kita. Apa aja? Pertama, kecerdasan kita akan tumpul. Kalau kita dilahir ternyata punya kecerdasan bicara, jadi public speaking, ternyata lingkungan malah menganggap kita rame, ya kan? Bahkan guru menganggap kita berisik. Akhirnya apa? Kita nggak sadar bahwa itu kecerdasan kita tumpul. Bukannya jadi public speaker yang hebat, orator, motivator, tapi malah jadi orang yang pendiam, introvert. Oke? Dan tidak hanya itu, kesehatan mental kita terganggu. Kita tidak tahu jati diri kita siapa, dan apa yang kita lakukan ke depan. Kemudian belajar kita menjadi tidak optimal. Ya. Karena kita tidak lagi percaya diri. Belajar disuruh menghafal terus, kita tidak tahu apa yang harus kita cari di masa sekarang maupun di masa yang depan. Dan bahkan kemudian masalah dengan komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua. Orang tua berekspektasi apa? Kita sebagai siswa bingung nih bagaimana menyikapinya. Ataupun kita sebagai orang tua juga ketika melihat anak kok ada gejala yang aneh, tidak sesuai ekspektasi, tapi kita terus memaksa anak untuk ayo, kamu harus seperti ini, kamu harus begini. Tanpa kita ketahui bahwa anak memiliki potensi bawaan dari lahir yang itu berbeda dari yang lainnya. Kadang-kadang ngomong nih, anak tetangga umur sekamu udah punya prestasi nasional 5 kali. Kamu sekarang punya prestasi apa? Prestasinya cuman bangun tidur jam 10 pagi, gitu doang. Sang anak nggak kalah. Pak Jokowi seumur Anda jadi presiden, Anda bukan siapa-siapa sekarang. Kena ulti jadinya. Jadinya tengkar satu keluarga. Nah, itu bahaya sahabat kalau kita tidak mengetahui potensi diri asli kita.
dan berbagai kebingungan lainnya. Kita bingung menentukan masa depan, salah memilih pasangan bahkan, dan lain sebagainya. Nah, bahkan tidak hanya itu. Kalau kita hitung-hitung, kita dalam hidup pasti mengeluarkan biaya. Okay? Untuk kuliah, untuk sekolah, untuk kursus bahkan. Itu kita mengeluarkan biaya. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak menemukan potensi asli kita? Maka ada berbagai banyak hal, biaya yang kita keluarkan sangat sia-sia. Di antaranya, ada yang namanya istilahnya stupid cost, yakni biaya kebodohan. Maksudnya apa biaya kebodohan? Karena kebodohan dalam tanda kutip ya, ketidaktahuan kita terhadap potensi asli kita. Akhirnya kita mengeluarkan uang untuk kursus, kuliah, pelatihan karir, yang ternyata nggak sesuai dengan bakat asli kita. Kemudian cost berikutnya adalah, biaya berikutnya adalah opportunity cost. Kita kehilangan kesempatan sukses karena menempuh jalan yang nggak sesuai bakat. Akhirnya kita kehilangan waktu dan kesempatan untuk meraih kesuksesan sesuai bakat kita. Oke. Contoh, kalau kita udah tahu potensi asli kita sejak SMA sekarang, fokusnya di misalkan matematika, misalkan ya. Ya maka fokus kita sekarang ke matematika. Akhirnya kita lebih cepat menempuh jalur kesuksesan. Tapi kalau kita nggak tahu, akhirnya karena anak-anak sekarang banyak yang ke kedokteran atau dunia jadi influencer misalkan, kita coba-coba sana sini, ya ternyata gagal. Kita sudah mengorbankan waktu dan kesempatan yang kita buang sia-sia. Kalau kita tahu potensi diri asli kita tahu nih mana yang kesempatan, mana yang halangan. Oke? Kalau kita tahu bakat kita matematika, ada lomba matematika, ini kesempatan. Ini ada lomba biologi, lomba kedokteran, ini hambatan malah kalau kita mencoba ke situ. Oke? Gitu. Oke? Kemudian cost berikutnya adalah, biaya berikutnya adalah health cost. Kehilangan kesehatan karena stres. Kita nggak tahu fitrah, bawaan dari lahir kita seperti apa. Kita berbagai ketidaktahuan kita yang bahwa kita akhirnya berekspektasi terlalu tinggi dengan diri kita sendiri, atau bahkan kita sebagai orang tua melihat anak tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai orang tua stres. Ini akhirnya berbahaya terhadap diri kita sebagai orang tua dan tumbuh kembang anak. Nah, cukup 3 cost ini saja yang sudah sangat-sangat membahayakan diri kita. Karena kita tidak mengetahui hal yang bawaan dari lahir kita. Nah, manfaatnya apa aja kalau kita menemukan potensi asli kita? Ada banyak sekali dan saya akan merangkum menjadi 10 sahabat. Pertama, kita akan mengetahui belahan otak dominan kita, bawaan dari lahir yang sifatnya unik dan tetap. Kemudian kita mengetahui jurusan kuliah dan karir yang tepat sesuai potensi genetik. Kemudian kita mengetahui kepribadian genetik kita yang karena pengaruh dari otak dominan itu. Kemudian kita mengetahui kekuatan dan kelemahan genetik kita. Apakah kita lemah di matematika, lemah di kreativitas, dan sebagainya. Itu ada bawaan dari lahir. Yang sifatnya valid dan tidak bisa diperdebatkan. Kemudian berikutnya, menghindari pemborosan biaya studi karena tidak tahu potensi diri. Kalau kita udah tahu potensi diri asli kita apa, maka kita bisa menginvestasikan waktu kita untuk hal-hal yang tepat, uang kita untuk hal-hal yang tepat sesuai potensi asli kita. Berikutnya yang keenam, kita bisa meningkatkan motivasi hidup sesuai potensi genetik. Kita sebagai manusia semangatnya pasti naik turun. Hari ini semangat, besok loyo. Hari ini semangat belajar, besok maunya main. Padahal ada banyak yang harus kita capai. Nah, bagaimana motivasi yang powerful? Nah, maka itu bisa ditemukan bagaimana sesuai dengan saraf otak dominannya. Kemudian kita bisa mengetahui akar permasalahan yang berulang berdasarkan genetik. Contoh, ini anak kok kemudian ya, disuruh ngitung kok males, ini berpola gitu. Nah, maka besar kemungkinan potensi genetiknya bukan di menghitung, tapi di perasaan. Oh, mau ngomong sama itu, dia kan mintanya hari Minggu sama Mbak Kirana. Nah, kemudian yang ke-8, mengetahui chemistry alami. Apakah kita mudah mengklik, mudah semangat mengejar harta, tahta, kekuasaan, kata, kreativitas, atau cinta, gitu. Atau bahagia, ketentraman, kedamaian. Gitu. Yang ke-9, kita bisa mengetahui nih lingkungan mana yang terbaik
untuk mendukung potensi kita, dan cara terbaik untuk menempa diri. Ya, kita terhindar dari yang namanya salah pergaulan. Oke, dan terakhir, kemudian ini akan bisa mengetahui pasangan terbaik mana yang cocok untuk Anda, yang bisa melengkapi kelemahan maupun menyempurnakan potensi terbaik Anda bawaan dari lahir. Nah, inilah 10 manfaat dari kita menemukan potensi genetik atau potensi asli kita. Bagaimana? Luar biasa bukan? Luar biasa. Sayangnya selama ini kita tidak mengetahui bagaimana cara menemukan potensi genetik kita. Karena selama ini kita diajarkan bahwa semua anak itu dilahirkan sama aja. Kita tuh semua dilahirkan dalam keadaan kertas putih. Kita semua terlahir sama. Bagaimana kita bisa memastikan atas jawaban itu? Nah, sahabat, dari penjelasan saya tadi, bahwa kita memiliki syaraf otak dominan bawaan dari lahir, maka dengan menemukan syaraf otak dominan Anda, bawaan dari lahir, maka Anda akan menemukan potensi asli Anda dan jurusan yang sesuai dengan potensi Anda. Oke? Inilah temuan penting yang akan menciptakan perubahan revolusioner. Perubahan yang begitu cepat. Sehingga Anda bisa memilah dan memilih mana yang ini terbaik buat Anda dan mana yang itu bukan terbaik untuk Anda. Oke? Nah, tadi saya sempat menyinggung, bagaimana kita bisa menemukan syaraf otak dominan kita. Bahwa sahabat, kalau ada orang lain berpendapat bahwa kita dilahirkan dalam keadaan kertas kosong, kertas putih, ternyata temuan ini menjadi sebuah bukti yang valid bahwa ternyata kita dia terlahir dengan keadaan kertas putih. Bagaimana buktinya? Bahwa ternyata ada dua dokter. Ini di luar negeri bernama Dr. Rita Levi-Montalcini ini dan Dr. Stanley Cohen pada tahun 86 melakukan penelitian tentang korelasi hubungan antara perkembangan kulit, yakni sidik jari, dengan perkembangan syaraf otak ketika di masa janin, ketika di dalam kandungan. Apa temuannya? Ternyata menghasilkan sebuah temuan yang sangat-sangat mengejutkan. Bahwa pembentukan pola sidik jari ketika janin itu sangat berkaitan dengan pembentukan struktur syaraf otak. Sidik jari kita itu unik, sahabat. Tidak ada satupun sidik jari orang di dunia yang sama dengan orang lain. Inilah yang menggambarkan keunikan potensi kita, keunikan kecerdasan kita. Bahkan ada sebuah kejadian pernah ditemukan bayi lahir tanpa kepala, sehingga bayinya tidak hidup, meninggal, hanya sampai leher saja. Dan ketika dicek tangannya polos, tidak ada pola sidik jarinya sama sekali. Sehingga menunjukkan saraf otaknya tidak ada, sidik jarinya pun tidak ada. Inilah sebuah temuan yang sangat-sangat mengejutkan. Bahwa ternyata dengan mengamati unsur tubuh manusia, dalam hal ini adalah sidik jari, itu bisa menemukan potensi asli seseorang. Ini syaraf otak dominan bawaan dari lahir. Dan tidak hanya riset ini, tapi juga ada riset yang berikutnya, ini di Guangzhou, di China, bahwa ada Profesor Zai Guijun meneliti selama 19 tahun, meneliti sebanyak 40.000 sampel sidik jari dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa sidik jari adalah bagian terluar yang merupakan eksistensi atau keberadaan dari gen manusia dan otak, dan juga representasi dari DNA. Representasi adalah gambaran dari DNA. Nah, ini ada banyak risetnya, sahabat. Ini kalau saya teruskan sampai subuh. Jadi cukup 2 aja ya. Ini 2 riset ini sudah sangat-sangat membuktikan. Nah, berikutnya, ini dia. Ini yang menarik, sahabat. Kita selama ini jarang sekali menyadari bahwa kita memiliki potensi asli bawaan dari lahir. Akhirnya kita berinteraksi dengan banyak lingkungan. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita, manusia, itu dalam menumbuh kembangkan potensi diri kita, itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah genetik, bawaan dari lahir, sifatnya alamiah, unik, dan kekal. Tetap. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan. Nurture. Sifatnya bentukan. Akhirnya berubah-ubah. Makanya ada, misalkan dalam 2 tahun kita berada di lingkungan yang pandai menghitung.
Ya selama 2 tahun kita akan terampil berhitung. Kalau kita berpindah ke lingkungan yang lain, yang pandai berbicara, maka keahlian kita bisa berganti karena pengaruh dari lingkungan. Nah, sering kali kita karena ketidaktahuan potensi genetik kita, akhirnya kita terbawa dengan lingkungan, terbawa dengan arus, yang akhirnya kita mulai kehilangan jati diri kita. Kita tidak tahu potensi asli kita apa, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan di masa depan. Bahkan dalam jurusan kuliah pun kita tidak tahu. Inilah yang sangat-sangat membahayakan. Pengaruh dari teman, udah kuliah kedokteran aja, pasti sukses. Nyatanya nggak semua orang bisa jadi dokter. Sekarang udah zamannya YouTuber, jadi YouTuber aja. Nggak semua orang punya potensi alamiah untuk ngomong di depan kamera seperti ini. Bagaimana jalan tercepatnya, jalan terampuhnya untuk bisa sukses sesuai potensi genetiknya? Itulah yang ditemukan dengan menemukan potensi genetik. Oke? Nah, kemudian apa sih yang membedakan kalau kita menemukan potensi genetik dengan kalau tadi contohnya adalah sidik jari dengan tes psikologi? Ini yang sering orang tuh salah makna gitu. Karena selama ini kalau kita ingin menemukan potensi diri, kita kan tes psikologi tuh, ngisi kuesioner atau tes MBTI, tes kepribadian dan sebagainya, gambar orang, gambar pohon gitu kan. Ya, kalau saya udah tahu triknya, saya kalau disuruh tes psikologi, saya gambar David Beckham aja biar saya dikira David Beckham, atau gambar Cristiano Ronaldo aja biar saya dikira punya potensi seperti Cristiano Ronaldo. Itu kan bisa berubah-ubah hasil itu. Nah, sedangkan tes untuk menemukan potensi genetik itu dari sampel tubuh. Dalam contoh tadi adalah sidik jari, yang mana tidak mungkin berubah. Sidik jari tidak mungkin berubah. Oke? Nah, maka ada 5 unsur perbedaan bagaimana cara menemukan potensi asli seseorang dengan cara tes sidik jari tadi, tes biometrik, atau tes psikologi, yakni kuesioner. Oke. Pertama, cara inputnya. Oke, kalau tes potensi genetik, menemukan potensi asli, nggak pakai kuesioner. Tapi di scan sidik jarinya, atau nanti ada cara lain yang akan saya beritahu. Dan kemudian, tes psikologi, pakai kuesioner secara manual. Kemudian prosesnya, kalau tes potensi genetik pakai sidik jari, ada softwarenya, terkoneksi dengan internet sehingga akurasinya tinggi, dan dengan waktu yang singkat, hasilnya keluar. Kalau tes psikologi, karena kuesioner, prosesnya adalah manual. Oke? Dan ini rawan terjadi human error. Nah, kemudian lama hasilnya. Tes potensi genetik, hasilnya keluar, tidak butuh menunggu waktu lama. Oke? Ketika jarinya di-scan, disambung ke software, 10 menit hasilnya sudah keluar. Oke? Nah, kalau tes psikologi, hasilnya cenderung lama, apalagi kalau banyak orang. Oke. Tesnya sekarang, hasil tes psikologinya mungkin bisa keluar besok, atau 2 hari lagi, atau bahkan minggu depan kalau banyak orang. Nah, begitu. Kemudian data yang muncul adalah kalau tes potensi genetik, maka data potensi asli dan kepribadian genetik yang bawaan dari DNA, yang itu sifatnya bawaan dari lahir, unik, dan tetap. Dengan kalau tes psikologi, data yang muncul adalah data pikiran dan kepribadian manusia yang berubah seiring berkembangnya waktu. Sifatnya berubah-ubah pasti. Dengan tes potensi genetik sifatnya tetap. Nah, kemudian akurasinya, tes potensi genetik sudah diteliti oleh para ahli, akurasinya lebih dari 95%. Dan tidak bergantung keadaan subjek. Berbeda dengan tes psikologi yang akurasinya tergantung pertanyaannya dan keadaan subjek. Kalau tes psikologi orangnya lagi down, lagi habis diputusin cinta, habis diselingkuhin pasangannya, atau habis cerai dengan pasangannya, ya hasil tes psikologinya pasti nggak akurat. Gitu. Sedangkan kalau tes potensi genetik, tidur pun sidik jarinya masih bisa di-scan, hasilnya akurat. Oke? Pernah ada teman saya punya klien, balita. Nah, balita ini tidur. Nah, karena tidur, ingin ditemukan potensi genetiknya, tinggal di-scan. Hasilnya keluar, tetap akurat. Oke? Nah, ini perbedaannya. Keduanya ini tidak saling berkontradiksi. Oke? Tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Oke? Potensi genetik menemukan potensi aslinya, tes psikologi untuk menemukan perkembangannya. Sejauh mana skill atau kemampuan atau kecerdasan yang dimilikinya. Apakah berubah karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Oke? Nah, sahabat, maaf, sepertinya karena koneksi saya ya. Lagi hujan di sini.
Izin saya lanjutkan kembali. Halo. Oke. Bentar. Bentar ya. Tadi saya sampai mana ya? Penjelasan saya sampai mana ya, sahabat? Ada yang bisa membantu? Terdengarnya tadi sampai mana ya penjelasan saya? Boleh dong? Akurasi. Akurasi ya? Oke, akurasi. Nah, jadi hasilnya itu tidak bergantung keadaan subjek kalau tes potensi genetik. Ya kan? Ada balita tidur, ya, bahkan tidur pun sidik giginya di-scan, hasil tetap bisa keluar. Dan sangat-sangat akurat. Oke? Karena dari hasilnya kan dijelaskan tuh, oh anak itu punya kecenderungan perilakunya seperti ini. Nah, ibu karena melihat perilaku sejak kecil, itu bisa menemukan, oh iya, sejak kecil ada ciri seperti itu. Nah, itulah yang menghasilkan data yang akurat. Oke? Nah, kalau tes psikologi, kalau kita down lagi, putus cinta, diselingkuhin, kita malah down dan akhirnya tes psikologinya jadi nggak akurat. Oke, nah inilah perbedaannya. Nah, keduanya ini saling mendukung ya, mendukung satu sama lain, tidak bertentangan gitu. Kalau potensi genetik itu untuk menemukan potensi aslinya, tes psikologi untuk menemukan perubahannya. Oke, jadi tidak bertabrakan ya, tapi saling melengkapi satu sama lain. Nah, hanya saja orang-orang terlalu tahunya tes psikologi, nggak tahu nih tentang tes potensi genetik seperti ini. Gitu. Oke, nah berikutnya adalah, nah ini dia. Ini adalah tentang ilmu tentang potensi genetik seseorang. Oke, jadi secara konsepnya, potensi genetik manusia itu ditemukan dari 5 belahan otak manusia. Oke, ini silakan fokus ya. Saya akan menjelaskan ini cepat, oke, supaya tidak berlarut-larut. Ya. Nah, kemudian, bentar, mohon di-mute ya, sahabat, bagi yang di Zoom supaya suaranya tidak masuk. Nah, 5 belahan otak ini disebut sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Oke, sensing kiri bawah, thinking kiri atas, intuiting kanan atas, feeling kanan bawah. Kemudian ada lagi otak tengah, batang otak. Oke ya, yakni otak insting. Nah, jadi kita punya 5 belahan otak dominan. Nah, kemudian ternyata masing-masing dari ini itu bisa dibagi 2 lagi. Oke, yang aktif apakah bagian kulit otak atau daging otak bagian dalam. Oke ya. Nah, kalau yang aktif di bagian luar, maka orang tersebut ekstrovert. Kalau yang aktif bagian dalam, orang tersebut introvert. Nah, akan tetapi ada perbedaan makna ekstrovert dan introvert di sini dengan ilmu psikologi. Kalau ilmu psikologi kan ada pemaknaan tuh. Kalau ekstrovert maka mudah bergaul, introvert sulit bergaul. Nah, sedangkan ilmu potensi genetik tidak ada judgmental seperti itu. Karena sulit bergaul, mudah bergaul itu bentukan lingkungan. Oke ya, sekali lagi psikologi itu besar dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan potensi genetik ketika otaknya ekstrovert, yang aktif bagian di kulit otak, maka stimulus lingkungan lebih banyak. Sedangkan kalau yang aktif di bagian daging otak, maka stimulus kemauan dirinya yang lebih kuat. Lingkungan mau berkata apa, kalau dirinya masih nggak oke dengan lingkungan, ya enggak. Oke, nah sehingga ada yang namanya 9 potensi genetik. Oke, kenapa kok 9? Otak insting tidak bisa dibagi menjadi 2. Karena berupa batang otak. Oke ya. Suara saya masih kedengaran, sahabat? Aman ya? Oke. Nah, jadi karena insting itu batang otak tidak bisa dibagi menjadi 2, nah maka yang bisa dibagi menjadi 2 adalah sensing, thinking, intuiting, feeling. Oke ya. Ada 8 jenis. Oke. Ada sensing introvert, sensing extrovert, thinking introvert, thinking extrovert, intuiting introvert, intuiting extrovert, feeling introvert, feeling extrovert. Dan kemudian ada otak insting. Sehingga dari semesta potensi genetik seorang itu dikelompokkan menjadi hanya 9. Simple bukan? Kalau MBTI kan 16, atau konsep lain ada banyak juga. Ini 9. Oke? Nah, masing-masing dari ke-9 jenis potensi genetik ini punya karakteristik, gaya bekerja, gaya belajar, jurusan yang sesuai, dan lain-lain yang berbeda. Oke? Itulah pentingnya kita menemukan potensi genetik kita. Nah, inilah gambaran bagaimana perbedaan dari masing-masing ke-9 potensi genetik itu. Ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Oke? Ini hanya pembanding saja.
Oke, jangan sampai kita judgmental diri ya. Kayak, oh kok saya seringnya kesini ya. Banyak orang yang keliru dalam mendiagnosa dirinya sendiri. Contohnya siapa? Saya. Saya dulu waktu sebelum tes potensi genetik, saya mengira saya itu orangnya kreatif. Pasti potensi genetik saya kreatif banget. Gitu. Ternyata itu bukan pengaruh dari potensi genetik saya, tapi dari lingkungan plus golongan darah. Karena golongan darah itu mempengaruhi refleks awal otak, yang itu bisa menguat. Oke? Ternyata potensi genetik saya bukan di situ, tapi di belahan otak lainnya. Oke? Yang dengan belahan otak itulah yang membuat saya bisa pandai berbicara, bisa jago public speaking, bisa menulis juga di akun Mindset Maju, seperti itu. Nah, alhamdulillahnya, puji Tuhannya, saya akhirnya fokus dengan potensi genetik saya, akhirnya bisa menciptakan legitan yang luar biasa. Itu dia. Nah, ini tadi adalah penjelasan tentang introvert dan extrovert ya. Nah, ini spesifik ke cara belajarnya. Kalau introvert, karena kekuatannya di dalam dirinya, ya maka cara efektifnya bagi orang tua untuk menggerakkan anak belajar adalah dengan ditantang. Atau bahkan diancam. Gitu. Nah, kalau extrovert adalah karena stimulus lingkungannya banyak, maka supaya powerful dalam belajar atau disuruh bergerak adalah dengan diiming-imingi reward. Ya, diberi fasilitas. Oke, ini dari introvert extrovert aja udah beda. Apalagi dalam bidang yang lainnya. Oke. Nah, sebentar saya pin video saya. Oke. Nah, sahabat silakan di-mute ya. Zoom-nya supaya tidak masuk ke ruangan. Oke. Nah, apa pengaruhnya kalau kita menemukan potensi genetik? Ada banyak sekali, salah satunya adalah kita bisa tahu bagaimana cara persiapan belajar, cara belajar, dan percepatan belajarnya. Atau bahasanya adalah kalibrasi. Ya, bagaimana cara supaya cepat menghafal, memahami, dan lain sebagainya untuk tujuan belajar. Kita ambil semuanya, ya, sensing. Persiapannya adalah fisik. Karena sensing ini, otaknya motorik, suka gerak terus. Prosesnya meniru, kalibrasinya berkeringat, bermain. Oke. Thinking, ini otak logika. Persiapannya adalah pikirannya ditenangin dulu. Daya kritisnya supaya bermain. Gitu. Prosesnya dengan menganalisa. Oke. Kemudian percepatannya wisata alam, karena alam itu berpola. Oke. Nah, thinking ini dalam mengamati pola, sistem begitu, itu pandai. Nah, kemudian intuiting, persiapannya adalah dengan hasrat, gali rasa ingin tahunya. Oke. Kemudian prosesnya adalah mencari ide dan pola. Ya, karena kreatif, peka dengan pola, kemudian suka gagasan baru, dan kalibrasinya nonton film sama tidur. Film kan memacu imajinasi, dan tidur itu mempercepat proses penyerapan informasi. Oke, jadi ketika intuiting mempelajari hal-hal baru, nah maka tidur itu membantu proses bagaimana itu menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga menjadi melekat hasil belajarnya. Oke. Nah, kemudian otak feeling. Nah, ini otak feeling nih. Ini yang biasanya bilang kalau aku tidak bisa hidup tanpa cinta. Aku tidak hidup tanpa cinta adalah bagi taman tak berbunga. Kalau nembak orang, hanya kamulah satu-satunya harta yang kumiliki. Ternyata begitu nikah, kamu kok miskin banget sih, Yang? Ya kan aku udah bilang kalau kamu satu-satunya harta yang aku miliki. Miskin ternyata. Nah, itu. Nah, otak feeling ini persiapannya apa? Moodnya dijaga. Kemudian prosesnya adalah melalui orang. Nah, kemudian kalibrasinya, percepatannya adalah curhat, ngobrol, bercengkrama. Kemudian persiapannya, kalau yang otak insting, ya otak insting ini otak yang kedamaian, nggak suka konflik. Persiapannya adalah harus adaptif, diberi ruang gerak, diberi ruang untuk beradaptasi. Prosesnya adalah merespon secara cepat, karena otak tengah ini terhubung langsung dengan tulang belakang kan, sehingga responsif banget. Kemudian kalibrasinya adalah silaturahim, karena otak insting ini tidak suka konflik, sehingga harus cepat-cepat berdamai dengan orang. Nah, luar biasanya adalah potensi genetik ini, kayak tadi adalah tentang bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana persiapan dan keoptimalannya dalam mempercepat proses belajar.
Nah, kemudian potensi genetik itu juga mempengaruhi kepribadian. Ya, salah satunya ini mereka semua udah dites. Ya, mereka semua udah dites. Ada Maudy Ayunda, ada Raisa, ada suaminya Hamis Daud, sama ada Tulus. Nah, Maudy Ayunda ini otak insting. Otak insting ini karakternya generalis. Bisa banyak hal tapi nggak spesifik gitu ya. Nah, makanya Maudy Ayunda ini nyanyi bisa, acting bisa, kuliah sampai di luar negeri juga bisa. Tapi nggak jago-jago banget. Actingnya banyak artis yang lebih jago. Nyanyinya pun banyak artis yang lebih jago dari dia. Ya. Sehingga tervalidasi. Hasil potensi jadinya insting, orangnya pun generalis. Kemudian ada lagi, Raisa. Raisa ini thinking introvert. Kalau kalian lihat ekspresinya Raisa, ini kan alpha female banget ya. Cewek tapi auranya tuh ada cowok-cowoknya. Nah, thinking ini kalau cewek ada potensi jadi di thinking itu ada aura-aura laki-lakinya gitu. Nah, kemudian suaminya Hamis Daud ini laki-laki perasa, laki-laki feeling. Oke? Coba lihat bagaimana cara ngomongnya Hamis Daud, pakai rasa banget gitu loh. Bahkan nanti ada agak-agak femininnya gitu. Silakan dilihat. Very down to earth, dan mungkin karena she's a singer, papan atas di depan ribuan orang nyanyi, everything, the whole diva thing. Kelihatannya yang di surface You itu. know, but that's not really her. Mungkin kalau ada, mungkin ya banyak yang nggak tahu dia tuh introvert. It's so weird. Dia tuh kalau duduk di meja makan dengan kita, let's just say 5 orang, dia pasti diem. Dia pasti lihat makanan, dia nggak tahu mesti ngomong apa. She's so quiet. She's actually a very shy girl. Tapi kalau di depan 50.000 orang, dia lebih sering curhat di depan 50.000 orang dibanding sama aku. Dibandingin sama aku, ada sisi cewek-ceweknya gitu kan. Ya itu karena efek potensi genetiknya Hamis Daud. Laki perasa. Luar biasa bukan? Berikutnya Tulus, sahabat. Tulus ini potensi genetiknya adalah thinking extrovert. Bagaimana membuktikan kinerja otak thinking extrovert dia sebagai penyanyi? Dia walaupun penyanyi, tapi dia nggak pernah ikut label musik lain. Bahkan bikin label musik sendiri, yakni Tulus Company. Oke? Nah, orang thinking extrovert itu sukanya adalah membangun perusahaannya sendiri, nggak mau ikut orang lain. Itulah terbukti bahwa Tulus dengan perusahaannya sendiri, dia bisa menjadi musisi yang paling top di Indonesia. Setiap kali merilis album, udah pasti viral. Nggak tahu nih tahun ini ngerilis album apa, pasti viral. Oke? Karena dipikir detail banget tuh si Tulus, cerdas banget Kak Tulus ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini adalah kesan dari Kak Seto, bagaimana pesan yang diungkapkan Kak Seto adalah pentingnya kita menemukan potensi genetik anak. Karena kalau kita tidak tahu, itu kita seringkali melakukan kekerasan yang tidak disengaja. Silahkan disimak pernyataan Kak Seto. Ya, saya kira setiap orang tua atau setiap pendidik mesti memahami dengan sangat jelas potensi setiap anak-anak atau murid-murid yang dipimpinnya atau yang dididik. Karena kalau ada salah interpretasi, salah informasi, pengetahuan oleh anak, bisa saja terjadi suatu pelanggaran hak anak. Jadi ada pemaksaan dan sebagainya. Karena pada dasarnya setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Nah, sekarang dikampanyekan bagaimana setiap pendidik atau orang tua memahami potensi setiap anak yang saling berbeda ini supaya bisa memberikan pengarahan ataupun lingkungan pendidikan yang tepat sehingga setiap anak bisa tumbuh dan berkembang secara lebih optimal. Saya memberi apresiasi terhadap tes TV ini karena ini sangat erat dengan upaya-upaya perlindungan anak, perlindungan dari kekerasan yang kadang-kadang tanpa sengaja dilakukan terhadap anak dengan cara memaksakan, misalnya seolah-olah anak pengetahuan yang pintar matematika yang paling hebat, berbeda dengan atau lebih unggul daripada yang pintar menggambar, pintar menyanyi, pintar menari dan sebagainya. Ini tentu salah besar karena tadi setiap anak unik, otentik dan tidak terbandingkan. Semua anak cerdas pada bidang yang sama. Kasih. Setiap anak unik, otentik dan tidak terbandingkan. Nah, bagaimana contohnya? Ini akan sangat menarik. Nanti akan saya tunjukkan ke 9-9-nya bagaimana contoh
penjelasan jurusan yang sesuai dengan potensi genetik orang-orang. Nah, berikutnya adalah, potensi genetik sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa potensi genetik itu bisa ditemukan dengan sidik jari. Ada alatnya, ada caranya. Nah, itu adalah saya sudah menggeluti selama 3 tahun, bahkan ini 2 tahun keempat untuk menemukan potensi genetik klien saya dari sidik jari. Kabar baiknya, ada cara yang lebih canggih. Tidak perlu ketemu, tidak perlu sidik jari. Bagaimana caranya? Ini. Saya izin stop share screen dulu ya. Nah, caranya luar biasa, sahabat. Oke. Oke, udah muncul ya slide saya ya. Oke. Sidik jari ini adalah temuan yang luar biasa. Ada banyak orang terbantu dengan mengamati sidik jarinya. Ternyata ada sebuah pertanyaan yang ini menjadi sebuah temuan yang luar biasa. Apakah ada cara selain sidik jari dan tetap akurat? Jawabannya adalah ada. Bagaimana pendasaran ilmiahnya? Sahabat, genetik itu adalah alam. Dan alam itu memiliki pola. Ternyata sidik jari itu juga digunakan oleh kepolisian atau ilmu forensik untuk mengungkap ciri fisik seseorang. Makanya kalau ada TKP, ada tindakan kriminal, sahabat sama sekali tidak boleh menyentuh barang-barang di situ. Karena kalau Anda menyentuh benda tersebut, Anda menjadi terduga kuat pelakunya. Nah, ini penting ya, itu bahaya. Nah, maka ternyata di saat yang bersamaan, potensi genetik itu bisa ditemukan dengan sidik jari. Dan ternyata, karena genetik itu sifatnya alam, dan bawaan dari berpola, maka potensi genetik itu bisa ditemukan juga dengan menganalisa pola tipologi wajah dan tubuh seseorang. Jadi kalau digambarkan ya, sidik jari itu bisa menemukan potensi genetik, dan di saat yang bersamaan, sidik jari itu bisa menemukan ciri fisik seseorang. Maka ada jalan pintasnya nih untuk menemukan potensi diri seseorang, yakni dengan menemukan ciri fisiknya. Sehingga kita bisa menemukan potensi diri seseorang dari ciri fisik. Dan ilmu ini skill ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dan punya kecerdasan dalam hal pola dan rasa dalam mengamati ciri fisik seseorang. Ibaratnya nih, sahabat misalkan suka minum minuman apa? Kopi ya misalkan. Sahabat suka kopi atau suka bakso lah seperti itu. Sahabat suka kopi nih. Nah, karena fanatiknya, ya, karena suka banget sama kopi, akhirnya menjelajahi 9 merek kopi. Nah, mereknya beda-beda nih. Ada yang kopi latte, kopi americano dan sebagainya. Nah, kalau sahabat udah bertahun-tahun minum kopi, akhirnya kan bisa hafal tuh. Oh, ini kopi merek A nih. Oh, ini kopi merek B nih. Gitu. Karena udah hafal. Dan itu tidak bisa dideskripsikan karena rasa, karena jam terbang, ya, karena pengaruh dari lamanya Anda minum kopi. Pun dengan apa yang sudah saya terjuni di bidang ini. Saya sudah 6 bulan ini udah nggak pakai sidik jari dan semua akurat. Bahkan saya menggaransikan uang klien itu kembali 100%. Kalau temuan saya tidak akurat menurut klien. Itu sebagai bentuk profesionalitas saya terhadap profesi ini. Nah, inilah sebuah skill. Ini bisa Anda nikmati. Ini adalah sebuah contoh ya. Dibukti bahwa analisa saya itu benar. Jadi hasil sidik jarinya apa, sebelum keluar saya sudah bisa menebak, gitu contohnya. Oke, manis. Oke, kelingking. Kalau boleh saya menebak nanti hasilnya sensing. Ya. Saya menebak hasilnya sensing extrovert. Ini tebakan saya, sensing extrovert.
Tuh kan, nah, sensing extrovert, Iya. hasilnya SE. Hasilnya SE, sensing extrovert. Ya. Oke. Itu baru satu, ini ada lagi dua nih. Nah, dua orang ini, saya melihat dari luar, sebentar karena musiknya bertabrakan ya, saya stop screen dulu. Oke, screen saya udah muncul ya. Nah, sebelum saya putar videonya, ini cerita yang sangat-sangat menarik. Keduanya nge-call lah, telepon saya untuk tes pakai sidik jari gitu. Saya begitu ngelihat mereka berdua, udah fix kalian berdua potensi genetiknya sama. Udah nggak usah tes sidik jari, percaya sama saya gitu. Sidik jari bayarnya 500.000, 500.000, setengah juta satu orang gitu. Udah nggak usah pakai sidik jari, mahal. Gitu. Dari fisik Anda udah kelihatan sama. Terus mereka ngeyel, enggak mas, saya tuh beda sama kakak saya. Jadi anak yang kedua ini ngerasa beda sama yang pertama. Anak pertama pun juga melihat, enggak mas, anak yang kedua ini beda gitu. Saya bilang, Mbak, udah ya saya kasih tahu. Kalian berdua itu feeling extrovert, nggak usah tes sidik jari gitu. Ngeyel, tetap ngeyel. Nah, ternyata hasilnya adalah lihat. Oke, keduanya akan saya scan sidik jarinya dan sama udah kuat. Kemungkinan besar hasilnya sama-sama feeling extrovert. Gimana? Enggak. 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 Mereka nggak percaya. Kita lihat. Salah FE ya, bener ya. Tuh kan sama-sama FE. Tuh, hasilnya sama-sama FE gitu kan. Terus yang menarik adalah ini tetap nggak percaya nih yang kedua. Kok beda ya? Yang satu itu ceria, kakaknya yang pertama itu ceria, terus pede gitu. Sedangkan anak yang kedua itu pendiam, orangnya nggak beranian begitu. Apa yang pengaruhi? Sampai akhirnya saya menyebutkan satu ciri feeling extrovert adalah dia tangki untuk ingin dipujinya itu sangat-sangat peka gitu, sehingga kadar untuk ingin dipuji itu tinggi. Sedangkan anak yang kedua itu jarang dipuji. Dengan anak yang pertama itu terlalu sering dipuji. Akhirnya dalam alam bawah sadarnya, dalam pikirannya adalah yang namanya kecemburuan. Oke, nah akhirnya itu mengaruh ke mentalnya dan lihat bagaimana sikap dia ketika saya menjelaskan itu. FE, sama-sama FE. Masih bingung nih, mereka masih bingung nih. Aku jadi kepo mas. Jadi kepo mas, jadi kepo. Sesi konsultasi. Oke, keduanya akan saya scan sedikit. Tuh. Sampai ternyata terjatuhlah tangisan dari anak yang kedua. Karena selama ini dia haus pujian, tapi dituntut terus oleh orang tuanya, bahkan oleh kakaknya sendiri juga. Akhirnya terluaplah emosinya dia pada saat itu, menangis. Dan akhirnya dia bisa mengetahui bagaimana cara menyembuhkan luka batinnya. Itu dia. Bahwa menemukan potensi genetik ini tidak hanya sekedar menemukan jurusan kuliah Anda, yang mana itu penting sekali. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa menghilangkan hambatan-hambatan batin kita. Luka-luka batin akibat beban ekspektasi orang lain, kebingungan jadi diri sendiri. Itu bisa terhilangkan kalau kita bisa menemukan potensi asli kita. Oke. Nah ini adalah dua anak kelas 12 ya, yang kemarin udah
saya temukan potensi genetiknya, ini cerita mereka. Halo semuanya, saya Andi, saya kelas 12 SMA. Saya barusan aja ikut tes potensi genetik. Saya kaget, hasilnya benar-benar akurat, yang dimana itu sesuai dengan kehidupan yang pernah saya lalui. Saya jadi tahu jurusan yang sesuai dengan potensi asli saya, pekerjaan yang cocok dengan bakat saya, jadi saya nggak perlu tuh yang namanya galau lagi tentang masa depan. Dan alhamdulillahnya lagi, saya jadi bisa menyembuhkan luka batin yang selama ini saya pendam. Oh iya, tes ini juga udah direkomendasikan oleh Kak Seto, para ahli, dan juga artis lainnya. Ayo temukan potensi aslimu hanya di sadardiri.app. Link di bawah ini. Halo, nama saya Radit, saya kelas 12 SMA, dan saya terharu sekali dengan hasil yang baru saja saya dapatkan dari potensi diri saya. Jadi selama ini saya itu orangnya pemikir, ya, dan saya mendapatkan hasil yang sesuai dengan diri saya, bahwa saya itu orang pemikir. Jadi kalian nggak perlu banyak mikir lagi buat tes di sini, karena manfaatnya tuh banyak banget. Jadi mulai dari jurusan kuliah kalian itu bisa sesuai sama potensi diri kalian, terus kerjaan juga, terus banyak hal lainnya. Dan untungnya tes ini hanya sekali seumur hidup dan bergaransi 100% uang kembali jika tidak sesuai. Dan kerennya lagi, tes ini juga sudah direkomendasikan oleh Kak Seto, para ahli, dan para artis lainnya. Yuk, kapan lagi kalian menemukan tes keren ini? Langsung saja tes sekarang untuk menemukan potensi genetikmu hanya di sadardiri.app. Oke, dan ini hanya segelintir ya, klien-klien saya yang sudah terbantu, diantaranya sudah banyak testimoni yang sudah terbantu. Nah, ini dia adalah para artis yang sudah ditemukan potensi genetiknya, dan menariknya adalah dari ke-9 kelompok artis ini ketika diamati ciri fisiknya, itu ada kesamaan loh, ada polanya loh. Dari cara ngomongnya bahkan sangat-sangat terlihat, ada polanya. Nah, jadi udah banyak artis ya, Anda ngefans sama siapa? A.A. Gym sudah. Kemudian Melly Goeslaw, Rahel Fenya, Raisa, Helmi Yahya, Yusuf Mansur, Tulus, Tasya Kamila, Cak Lontong. Semua artis sudah banyak yang menemukan potensi genetiknya dan semua tervalidasi akhirnya. Mengapa mereka bisa punya karir yang cemerlang? Karena mereka fokus pada potensi genetiknya. Oke. Nah, maka inilah sebuah momentum luar biasa untuk Anda, untuk kita semua. Pada malam hari ini, 16 Februari, Jumat malam, kita menemukan sebuah temuan yang luar biasa, bahwa setiap orang itu unik dan memiliki peluang sukses yang sama sesuai potensi genetiknya masing-masing. Dan kita bisa menjadi siapapun yang kita sukai. Tapi mereka yang menjadi legenda adalah yang menjadi versi mereka sendiri dan membuat perubahan untuk dunia. Dan tidak ada manusia yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanyalah kecerdasan manusia yang belum ditemukan. So, saatnya lah. Ini adalah saat di mana kita menemukan potensi genetik kita. Dan kabar baiknya, ada sebuah hal-hal yang spesial yang harus saya beritahukan kepada Anda untuk keselamatan masa depan Anda. Bahwa penemuan terbaik dalam hidup Anda adalah menemukan jati diri genetik Anda. Kenapa? Karena untuk sukses, sebelum kita mempelajari hal-hal di luar kita, sebelum kita kuliah gitu ya, maka pelajarilah dulu dan kenalilah dulu diri kita ini siapa. Dan jurusan kuliah mana yang sesuai dengan diri kita. Inilah yang jarang sekali kita sadari. Dan investasi ini cukup sekali seumur hidup. Beda dengan ikut kursus yang harus bayar ratusan ribu per bulan, per semester, kuliah jutaan rupiah. Ini akan menyelamatkan Anda, kita semua dari salah jurusan dan berbagai kesalahan yang membahayakan masa depan kita semua. Dan ini tidak akan menghilangkan uang Anda. Sebaliknya, ini justru menyelamatkan uang Anda puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah, akibat salah jurusan kuliah. Nah, kemudian sahabat, coba ya, ini saya ajak Anda untuk berpikir realistis. Kuliah itu pasti membutuhkan biaya. Dan kira-kira, apa yang terjadi kalau kita salah jurusan? Berapa uang yang sudah kita korbankan kalau kita salah jurusan? Kita ambil contoh, uang semester, 6 bulan. Standar biaya kuliah sekarang itu 7 juta per semester. Oke? Per semester ya, 6 bulan ya. Kemudian keperluan kuliah. Selama, let's say 1 bulan keluar
paling mentok, paling minim 500.000. Untuk bensin, untuk biaya makan, untuk tugas kuliah, ngeprint dan sebagainya, praktek dan sebagainya, minimal 500.000 per bulan. Dikaliin 6 bulan, 1 semester, berarti ada 3 juta. Berarti dalam 1 semester, keperluan kuliah kita itu 10 juta rupiah. Kemudian kalau 4 tahun berapa? Tinggal dikalikan 8 semester. Berarti 10 juta per semester dikali 8. Sama dengan 80 juta rupiah. Ini uang guys, bukan daun. Ini duit guys. Puluhan juta rupiah Anda akan sia-sia akibat salah jurusan kuliah. Wow. Ini sebuah malapetaka. Bahkan tetangga perumahan saya seberang, itu ada yang kuliah di salah satu kampus di Surabaya. Namanya Ubaya, Universitas Banyak Biaya. Udah kuliahnya Saintek, udah per semester udah 2 digit ya. Per semester 2 digit. Semester kelima ngerasa salah jurusan, pindah jurusan. Ya, udah nggak kehitung lagi ya berapa biaya yang keluar sia-sia. Nah, itulah sahabat, betapa bahayanya kalau kita tidak menemukan potensi genetik kita. Kabar baiknya, hanya dengan investasi menemukan potensi genetik dengan harga yang terjangkau nggak sampai setengah juta. Dan cukup sekali seumur hidup, bukan biaya kursus. Bergaransi bahkan uang Anda 100% kembali kalau Anda merasa hasilnya tidak akurat. Maka ini akan menjadi sebuah investasi yang akan menyelamatkan Anda dari masa depan Anda. Oke? Nah, sahabat, apa saja sih fasilitas yang akan Anda dapatkan dari menemukan potensi genetik Anda? Tidak hanya sekedar tahu ya potensi genetik Anda, tapi juga ada fasilitas e-book premium, dan juga ada fasilitas diskusi dengan saya melalui WhatsApp, dan ada grupnya juga. Dan kemudian kalau Anda sudah menjadi member dari tes potensi genetik, maka Anda bisa merekomendasikan teman Anda, dan setiap Anda bisa mengajak teman Anda pun mendapatkan income. Oke. Nah, ini sehingga menjadi sebuah lahan pendapatan Anda, tidak hanya membantu Anda, tapi juga membantu orang lain dan membantu perekonomian Anda. Luar biasa bukan? Sebuah sistem di mana ini akan membantu orang lain dan juga membantu Anda juga. Oke. Dan luar biasanya lagi, investasinya sekali seumur hidup bergaransi 100% uang kembali. Nah, ini ya, saya akan belak-belakan kepada Anda, bagaimana nilai manfaat Anda yang akan Anda dapatkan dari tes potensi genetik ini. Oke. Anda akan mendapatkan e-book premium tentang potensi genetik yang ini bersumber dari workshopnya langsung. Jadi saya udah investasi untuk ikut workshop potensi genetik ini 2 digit habisnya. Ini workshop level 1. Ya, level 1-nya aja 3,5 juta. Real, ini saya akan searching aja di Instagram, di Google, workshop Steven. Kemudian ini workshop tematiknya, untuk spesialisasinya. Ini 1.200.000. Kemudian ini, parentingnya, 1.400.000. Jutaan harganya, guys. Kemudian analisis untuk menemukan potensi genetik secara kualitatif. Dengan pengamatan fisik, untuk menemukan potensi genetik, harganya, tes potensi genetik, itu umumnya 650.000, guys. Ya, harganya udah naik. Saya kira 500.000, ternyata udah naik, 650 malah. Oke. Anda mendapatkan nilai sebesar 650.000, kemudian Anda bisa konsultasi pribadi dengan saya akan jawab. Konsultasi pribadi itu mahal, karena saya harus meluangkan waktu dan harus menjawab sesuai potensi genetik Anda. Nah, ilmu itu yang didapatkan dari jam terbang dan skill. Nah, kemudian grup WhatsApp diskusi senilai 500.000, ini lifetime, sehingga Anda nggak usah keluar ya, karena ada banyak diskusi yang akan bisa kita lakukan. Kemudian analisis peristiwa terkini dengan potensi genetik, potensi misalkan apa, Pilpres, gitu. Pak Prabowo ini potensi genetiknya apa, Pak Anies ini potensi genetiknya apa, terus Pak Ganjar ini potensi genetiknya apa, itu menarik untuk kita diskusikan. Nah, maka total manfaat Anda senilai 6.600.000, plus Anda bisa menyelamatkan uang puluhan juta akibat salah pilih jurusan. Kalau dari kita hitung-hitung 80 juta ya, selama 4 tahun kita kuliah. Kita bisa menyelamatkan uang itu. Oke. Dan investasinya berapa, sahabat? Hanya 600.000. Ini harga normalnya. Kabar baiknya,
untuk hari ini, karena besok weekend ya, sehingga saya bisa banyak waktu, saya memberikan diskon malam ini hanya 249.000 saja. Nggak sampai setengah juta, iya, 250.000. Bahkan bergaransi uang kembali 100%. Nah, maka lo let's go. Yuk let's go. Langsung sikat promo ini, karena cuma saya batasin 5 orang aja. Supaya saya bisa fokus bagaimana menangani problemnya klien saya dan diskusi yang lebih dalam lagi. Ya, sehingga setiap harinya saya membatasi 5 orang per harinya. Oke, let's go. Yuk, silakan di screenshot layar ini. Langsung nanti chat saya, yang saya di grup tuh yang aktif tuh saya langsung kirim bukti transfer Anda ke nomor rekening ini. Langsung malam ini saya temukan, besok kita diskusi lewat WA. Oke, mantap. Yuk, saya batasin 5 orang. Beneran saya pantau di grup ini. Kalau udah habis, mohon maaf. Entah, Anda harus tes yang ke berapa lagi. Ya, karena saya buka promo seperti ini tidak setiap hari ya. Karena kan kesibukan saya tidak hanya potensi genetik, tapi juga di akun Mindset Maju, saya sedang membuat e-course juga. Nah, itu saya harus mengalihkan fokus saya. Oke. Nah, berikutnya akan saya tunjukkan ya, contoh dari hasil potensi genetik. Oke, nah bagi Anda yang ingin bertanya, silakan, atau bagi yang langsung transfer sekarang, yuk let's go. Saya tunggu prosesnya. Nah, ini sambil saya tunggu, saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan contoh hasil dari tes potensi genetik. Oke. Udah muncul ya. Ini contohnya feeling introvert. Oke. Nah, kemudian ada yang lain. Nah, ini keutamaan sekolah. Oke. Keutamaan sekolah untuk kotak feeling introvert apa? Nah, ini politik, pemerintahan, dan kemudian teknis yang lainnya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian yang lain ya. Nah, ini. Kalau yang ini feeling extrovert. Oke. Sama-sama feeling, tapi kalau udah beda introvert sama extrovertnya, itu juga ada bedanya. Ada prioritasnya. Gitu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini intuiting extrovert. Oke. Keutamaan jurusannya kewirausahaan, investasi, dan sebagainya. Nah, kan? Intuiting extrovert. Ini penjelasan kuliahnya yang sesuai ya. Ini cara belajarnya. Ini nggak cuma satu halamannya, ini berbelasan halaman, jadi detail penjelasannya, oke? Jadi nggak usah khawatir, bahkan dengan harga yang sangat-sangat murah ya, 250, Anda bisa mendapatkan informasi sedetail ini. Kapan lagi kalau tidak di sini? Nah, ini intuiting introvert, kalau tadi intuiting extrovert. Kemudian insting. Ya, jelas ya. Insting ini chemistry-nya bahagia, ketentraman, ketenangan. Oke. Ini sensing. Atau yang suka gerak, suka duit, sukanya mikirin duit. Kita bisa hidup tanpa cinta, tapi tidak bisa hidup tanpa duit. Nah, itu mikirnya sensing kayak gitu. Ya. Nah, ini sensing introvert. Kalau tadi sensing extrovert. Penjelasannya juga berbelas-belasan halaman. Detail banget ini.
Kalau ini thinking, ya kan? Ini yang kecerdasan matematika, nah itu. Utamaan sekolahnya manajemen. Oke. Nah, kalau tadi thinking extrovert, ini thinking introvert. Oke. Sudah sangat jelas ya, sahabat, bagaimana penjelasannya dari file hasil penjelasannya. Semuanya sudah tercantum di sini. Oke, sudah terjelaskan ya, sahabat? Mantap. Oke, saya tunggu investasi Anda supaya Anda segera memanfaatkan ini. Yuk. Ada yang tanya ya di nah, ini WA saya sama nomor rekeningnya. Bentar. Oh, belum saya share. Oke. Tuh, nomor rekeningnya di bawah ya. BCA sama GoPay. Tuh. Kak Fahri. Kemudian ada KM Jaya. Tes biometrik. Oke ya. Kak, saya senang belajar ilmu ini. Kira-kira saya cocoknya ke kuliah mana? Nah, jalan termurah, tercepat, bahkan bergaransi uang Anda kembali 100% adalah dengan analisa fisik. Ya, karena sudah ada risetnya, sidik jari bisa menemukan potensi diri asli Anda, dan sidik jari bisa menemukan ciri fisik seseorang. Sehingga dengan mengamati ciri fisik seseorang, bisa menemukan potensi diri asli seseorang, yakni saraf atau dominan bawaan dari lahir. Begitu. Makanya namanya tes biometrik, karena biologi, ya kan? Ukurannya dari biologi, lihatnya dari unsur biologisnya. Sedangkan psikologi, tes psikologi itu pakai psikometrik, ukurannya dari kejiwaan. Bagaimana cara tahu jiwanya ya dengan ujian tulisan tadi, menggambar, nah itu tahu keadaan jiwa seorang. Oke, begitu Kak Muhammad Jaya. Semoga terjelaskan. Oke sahabat, let's go. Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Saya akan tampung 2 pertanyaan lagi bagi sahabat. Oke, udah ada 1 yang closing. Silakan manfaatkan. Oke ya. Nah, karena saya menghargai Anda yang langsung investasi Anda pada malam hari ini, supaya besok kita bisa berdiskusi. Nah, maka izin saya tutup pada forum malam hari ini, supaya saya langsung bisa menangani klien yang sudah melakukan investasi pembayaran pada malam hari ini. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah tes, langsung aja ya, nanti chat ke saya. Oke. Nah, oke. Demikianlah kelas ini. Terima kasih atas investasi Anda. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.